Allah, saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya. Saya dan Presiden sudah dapat nama-nama mafia yang selanjutnya akan kita proses. Tapi untuk perampasan aset, belum bisa kita pastikan karena masih butuh dukungan rakyat untuk menerapkannya. Untuk itu, dukung kebijakan ini dengan cara follow akun ini, simpan dan bagikan, coba komen perampasan aset apakah perlu kita lakukan atau tidak. Coba pikir, maling singkong langsung diborgol, tapi koruptor datang ke sidang masih bisa senyum. Saya cuma heran, kenapa kita berani ke rakyat kecil, tapi mendadak jadi pengecut di depan koruptor. Uang negara diambil, hukumannya ringan, hartanya aman, tidak cukup di penjara, rampas asetnya juga, miskinkan mereka. Kalau hukum memang adil, harus adil untuk semua. Kalau kamu setuju, tulis setuju, follow dan bagikan. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tangkap Suci Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani penggarap. Otak dibalik goreng saham Summarecon dan investasi bodong aplikasi MBA. Kabupaten Bogor, tanggal 8 Maret tahun 2026. Di balik rendahnya harga saham Summarecon patut diwaspadai adanya kemungkinan faktor-faktor untuk tujuan penggorengan saham atau insider trading yang dilakukan oleh keluarga Nagaria, pemilik asal Summarecon. Harga penutupan terendah, tanggal 6 Februari tahun 2026, harga saham Rp342. Ini menjadi catatan penting, mengingat di saat harga saham Summarecon jatuh rendah, dalam tempo yang berdekatan terjadi aksi borong, hampir 2 juta lembar saham Summarecon oleh PT Semarop Agung, perusahaan yang merupakan kumpulan anggota inti keluarga besar Nagaria. Apabila hal ini benar, sangat merugikan pemegang saham publik, khususnya masyarakat yang khawatir bertambah rugi dan segera lakukan aksi jual, agar tidak kehilangan uang yang semakin besar akibat harga terus turun, padahal saham langsung diborong Semarop. Sebaliknya publik atau masyarakat juga dipancing untuk lakukan aksi beli, khususnya di saat harga saham Summarecon digoreng naik. Pada harga tinggi, bandar yang diduga Semarop, lakukan aksi jual sebanyak-banyaknya untuk raup keuntungan, karena telah membeli saham saat harga rendah. Publik yang berinvestasi membeli saham Summarecon, yang jatuh ambruk atau naik tinggi, baik disengaja atau tidak disengaja, dibuat rugi oleh bandar. Dipastikan bahwa yang bisa menjadi bandar adalah kumpulan pemilik saham terbesar, diduga Semarop. Di sisi lain, berkembang informasi di media sosial bahwa anggota keluarga Nagaria diduga berada di belakang investasi bodong, aplikasi MBA atau MBA7.com. Aplikasi yang tidak berizin OJK, telah menghimpun dana masyarakat kecil di berbagai kota di Pulau Jawa, untuk kemudian melarikan uangnya. Uang milik masyarakat yang berkisar di antara 2-15 juta per orang, dipastikan hilang begitu saja, tertipu dan tergiur janji manis yang ditawarkan aplikasi MBA. Masyarakat menyetorkan uangnya ke aplikasi MBA namun tidak dapat menarik atau mencairkan kembali. Kejadian ini tersebar di berbagai kota seperti Pangandaran, Depok, Bogor, Bojonegoro, Probolinggo, dan lainnya. Uang hasil curian dari masyarakat kecil, diduga digunakan oleh keluarga besar Nagaria pemilik aplikasi MBA, untuk memodali kegiatan dan kerajaan bisnis propertinya. Kejadian yang telah berlangsung lama, mengindikasikan besaran dana milik masyarakat yang ditilep keluarga Nagaria. Di mana aparatur hukum dan institusi keuangan NKRI, jangan biarkan keluarga mafia menghancurkan sendi keuangan negara dan ekonomi masyarakat. Bertindaklah, NKRI dan masyarakat sangat mendukung dan berdiri di posisi yang sama. Posisi untuk menghancurkan raja kecil mafia tanah dan tikus-tikus pencuri uang rakyat. Bahwasanya mereka adalah sebuah kebohongan, yang terus-menerus, sekaligus mereka adalah global figurnya melakukan kebohongan, melakukan berbagai settingan, alibi-alibi di mana mereka terus mengucapkan akan selanjutnya melakukan itikat baik. Ada upaya jemput bola,
terkhusus kepada Sofyan Jim Mamesah, karena beliau adalah pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, narasumber, sekaligus pelopor garda terdepan dan pemegang kunci kontak Pandora dari semua tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon. Dan dari ini Sofyan Jim Mamesah menghimbau kepada seluruh korban-korban untuk, sebagaimana diketahui bahwa jumlah korban-korban yang terhimpun saat ini sudah 90 juta orang se-Indonesia dengan nilai kerugian mencapai triliunan rupiah. Dari korban PT Summarecon dan PT MBA, di mana uang-uang triliunan rupiah ini masih ada di PT-PT, tidak terkontrol oleh pemerintah, dan walaupun terkontrol diketahui pemerintah, akan tetapi, ini ada konspirasi, di mana konspirasi tersebut adalah mereka sembunyikan dan masih melakukan sejuta kebohongan. Karena kebohongan-kebohongan inilah yang akan menjadi PT Summarecon dan PT MBA terus-menerus melakukan kegaduhan dan keresahan kepada seluruh korban-korbannya, dan ini sudah jelas faktanya. Karena jika masih ada direksi-direksi, masih saja dibiarkan berkeliaran, di mana ada dugaan bahwa Sugianto Nagaria itu dilindungi oleh oknum-oknum pejabat. Karena di mana keberadaan dari kunci Pandoranya ada pada Sofyan Jim Mamesah. Karena Sofyan Jim Mamesah telah mengetahui di mana mereka bersembunyi, tinggal tunggu saatnya akan dibuka seterang-terangnya. Ingat, di mana semua anak-anak PT-PT yang tidak jelas alias PT abal-abal yang ada di dalam PT Summarecon, yang menyimpan uang-uangnya itu ada di PT-PT. Dan semua alamat, profil serta bukti-bukti PT-PT yang terlibat saat ini sudah ada di genggaman tangan Sofyan Jim Mamesah. Dan dari pemberitaan-pemberitaan yang dibuat Sofyan Jim Mamesah sejak 2021, di mana pemberitaan itu terus-menerus melakukan akumulasi-akumulasi, warning-warning, sampai di 2025 melakukan win-win solusi, namun sampai saat ini masih saja diabaikan. Pemerintah membiarkan, seolah menutup mata dan telinganya terhadap penderitaan rakyatnya. Ini ada apa? Pemerintahan Kabinet Merah Putih, karena situasi sudah tidak memungkinkan lagi. Tetapi walaupun sudah terpuruk seperti ini, tetap semangat rakyat Indonesia khususnya seluruh korban-korban masih tegak lurus berdiri di bulan Ramadan ini. Korban-korban para petani penggarap, para nasabah, para investor penanam modal, para konsumen, para kontraktor dan korban-korban dari PT MBA yang hingga saat ini terhitung hingga 60 juta korban se-Indonesia. Mengapa korbannya bisa menjadi meluas? Karena diketahui bahwa PT MBA berdiri sejak masa kepemimpinannya SBY, Jokowi dan sekarang Prabowo. Dan setelah sekian lama akhirnya terungkap, dan di 2026 ini, sudah jelas faktanya bahwa penyebab utamanya adalah dari tikus-tikus berdasi, yang bermain sembunyi-sembunyi, bawah tanah, dialah tikus-tikus berdasi, yang para direksi-direksi dengan para oknum-oknum. Orang-orang inilah yang tidak mempunyai jiwa NKRI, jiwa yang berkeadilan, manusia yang tidak memiliki keimanan dan tidak bertuhan, tidak ada sedikit pun rasa empati terhadap bangsa, negara dan rakyatnya sendiri, dan itu semua adalah korban cuci otak dari Sucipto Nagaria bersama Herman Nagaria. Dan diketahui bahwa saat ini Herman Nagaria sudah mendapatkan vonis hukuman berat, vonis seumur hidupnya. Tetapi hal tersebut sangat disayangkan, tindakan ceroboh oknum pemerintah, tidak adanya transparansi informasi atau pesan apapun dalam KPK di kasus korupsinya Herman Nagaria. Dan kepada Sugianto Nagaria, juga diketahui A1 bahwa kepemilikan PT MBA adalah PT Summarecon Tbk MCIKJA, kemudian Fiber adalah pemiliknya, yang membentuknya adalah Muljadi Budiman, bersama putrinya Marina Budiman, yang saat ini Marina Budiman juga sudah mendapatkan vonis 20 tahun penjara oleh KPK. Tetapi disayangkan semuanya itu tidak ada transparansinya. Ada apa dengan pemerintah dan dunia kejahatan ini? Dunia sudah tidak bisa menutup mata membiarkan kezoliman terus-menerus berlangsung. Saat ini rakyat sudah melihat bahwasanya kinerja pemerintah merah putih ini ada sebagian yang belok kanan. Ada pengkhianat di dalam negara, ada oknum-oknum yang terlibat konspirasi dengan PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA,
Ini sudah A1, maka seluruh korban-korban, para petani penggarap, para nasabah, para investor penanam modal, konsumen, para kontraktor dan korban-korban dari PT MBA untuk tetap waspada. Dan di balik layar semua ini adalah Sucipto Nagaria bersama Muljadi Budiman, dan saya Sofyan Jim Mamesah siap bertanggung jawab akan hal ini. Karena dari bukti-bukti serta fakta-fakta yang saya pegang saat ini sudah jelas-jelas terbukti, bahwasanya mereka adalah pencipta rekayasa otonomi baru, membangun negara di dalam negara. Mereka telah terbukti melakukan kubu-kubu, pecah belah, karena apapun tuntutan keadilan dan kebenaran rakyat, hanya ada ucapan sejuta kebohongan saja. Dan apakah pemerintah akan diam saja? Mereka sudah jelas faktanya melakukan konspirasi busuknya. Mereka terus saja melakukan konspirasi busuknya, melakukan adu domba, pecah belah rakyat dengan pemerintah, dan bukti-bukti inilah yang saat ini melalui perjuangan Sofyan Jim Mamesah yang diutus Allah untuk memerdekakan Indonesia dari para pengusaha dan penguasa zolim. Allah telah menggerakkan hati rakyat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan dan berdasarkan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, Allah telah menggerakkan nurani rakyat untuk memilih pemimpinnya yang adil, sejahtera, adil dan makmur yang beradab berdasarkan Pancasila. Tetapi saat ini seluruh rakyat Indonesia khususnya seluruh korban-korban tengah menanti harapan besarnya kepada Presiden pilihan rakyat Indonesia, walaupun beragam upaya untuk menjegal keharmonisan rakyat dengan pemerintah, terus-menerus diadu domba dipecah belah, dibuat rakyat benci terhadap pemerintahnya. Karena harus ingat, Presiden adalah bagian dari rakyat dan rakyat Indonesia khususnya seluruh korban-korban adalah bagian terpenting dari Presiden. Dan pesan saya Sofyan Jim Mamesah kepada seluruh anak-anak bangsa rakyat Indonesia khususnya seluruh korban-korban. Kita dilahirkan suci murni, tanpa sehelai benang pun, dan jika sampai kita kembali kepada pemilik sejatinya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan harta kekayaan, bukan pacar atau orang tersayang yang kita bawa, hanya amal ibadahlah yang akan kita bawa kelak. Karena itu sudah selayaknya kita sebagai manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan, yang memiliki landasan pondasi dan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini untuk saling menjaga satu kesatuan NKRI tanah kelahiran kita. Jaga bumi pertiwi Indonesia daripada para pecundang, perongrong, penindas, pengkhianat, perusak kedaulatan NKRI, dialah para pelaku-pelaku, oknum-oknum, elit politik, oknum aparat yang jadi keparat, oknum pejabat yang jadi penjahat, yaitu para mafia-mafia, mafia tanah, mafia hukum, dan mereka-mereka inilah yang telah menggoyangkan stabilitas keamanan di NKRI. Mereka-mereka adalah sebuah kejahatan untuk NKRI, kejahatan yang dilakukan dari korupsi, suap menyuap, money laundry, pencucian uang TPPU dan itu hanya mencari kekayaan pribadi saja. Baginya uang PT-PT adalah harta kekayaan yang sah-sah saja. Mereka tidak pernah menyadari, jutaan anak bangsa rakyat Indonesia telah meneteskan air mata darahnya. Keserakahan yang tak berujung, bagai sejarah Firaun yang akan terus berlanjut hingga segala macam cara ditempuh untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan, kolaborasi antara pengusaha dan penguasa zolim yang ingin menguasai NKRI. Dan itu semua telah terbukti, adanya konspirasi persengkokolan di mana PT-PT bersama dengan oknum-oknum akan melakukan sebagaimana kesepakatan ingin menggulingkan pemerintahan merah putih, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Arah itu sudah terbukti, 30% gerakan sembunyi-sembunyi bawah tanahnya telah terbukti dilakukan. Dan saya Sofyan Jim Mamesah sebagai anak bangsa rakyat Indonesia dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersumpah demi Allah dan di dalam lubuk hati sanubari saya siap menjaga NKRI sampai tetes darah terakhir saya. Bahwa kejahatan, penindasan, memanipulasi data negara, merubah registrasi negara, serta kebohongan demi kebohongan, sejuta kebohongan adalah penciptanya Sucipto Nagaria, bersama istri putra-putra Sugianto Nagaria, Herman Nagaria cucunya Randi, bersama Muljadi Budiman 9 Naga, Agung Budiman, Marina Budiman, Dewi Budiman. Dan seluruh anak bangsa rakyat Indonesia dengan tegas menyatakan,
dari lubuk hati sanubari yang terdalam, bahwa saat ini Indonesia sedang dalam ancaman. Dari mana, dan siapa mereka itu, jika bukan dari 9 naga yang mengatasnamakan PT Summarecon Tbk MCI KJA. Dan dari lubuk sanubari rakyat Indonesia yang terdalam, sebagaimana suara-suara sumbang rakyat yang mengatakan, bagaimana dengan pemerintah, bagaimana hanya ada satu orang yang seharusnya 80-90 juta korban se-Indonesia bersuara, tapi hanya Sofyan Jim Mamesah lah yang berani menjadi garda terdepan, berjuang untuk NKRI. Sofyan Jim Mamesah berjuang tulus jiwa raganya untuk NKRI, belum pernah menerima penghargaan atau cari balasan, bahkan tanggapan serta dukungan dari seluruh korban-korban mengapresiasi perjuangan Sofyan Jim Mamesah. Banyaknya kekecewaan korban-korban terhadap kinerja aparat justru malah menimbulkan perpecahan. Suasana dibuat tak nyaman, rakyat Indonesia khususnya seluruh korban-korban dibuat benci terhadap pemerintahnya sendiri, dan akar penyebabnya adalah dari PT Summarecon Tbk MCI KJA. Ingat, PT Summarecon telah bermain saham, indeks saham yang dimiliki dibuat palsu, dibuat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu adalah penjebakan upaya menjerat para investor penanam modal dan konsumen agar tetap menjalankan sesuai keinginannya. Itu semua adalah kacang goreng, digoreng paksa, karena PT Summarecon sebenarnya tidak punya kuasa, yang ada hanyalah otak binatang yang culas ingin menguasai NKRI, memakan hak-hak rakyat, dan ini sudah terjadi terbukti sejak lama. Perampasan tanah-tanah warga petani penggarap, menipu jutaan rakyat untuk berinvestasi bodong, dan korbannya sekali lagi adalah anak bangsa rakyat Indonesia. PT Summarecon Tbk MCI KJA adalah PT MBA dan PT MBA itu adalah penjebakan PT Summarecon. Dan PT Summarecon dan PT MBA adalah musuh negara dan wajib dimusnahkan. PT MBA sama dengan PT Summarecon, satu kesatuan sama-sama PT perusak kedaulatan NKRI, satu keluarga pemilik PT Summarecon adalah pelaku kejahatan berat dan telah mempermainkan hukum di NKRI. Secepatnya ditindak dan dihukum. Anak bangsa rakyat Indonesia khususnya seluruh korban-korban bukan musuh pemerintah, maka dengan hormat rakyat Indonesia khususnya korban-korban meminta kepada pemerintah untuk bertindak mengantisipasi hal buruk terjadi. Karena sejatinya pemerintah adalah tulang punggungnya rakyat dan pemerintah bersama rakyat akan bersatu berdaulat, dan saatnya sekarang pemerintah ambil sikap tegas, sesuai dengan komitmen awal yaitu NKRI harga mati. Dan saya Sofyan Jim Mamesah akan senantiasa siap menjaga NKRI dari para pengkhianat bangsa. Bersama jutaan penduduk Indonesia, wartawan Indonesia bersatu, dan APH bersih Sofyan Jim Mamesah siap menjadi garda terdepan, siap turun gunung, siap melawan nahi mungkar. Dan dalam waktu dekat ini, Sofyan Jim Mamesah akan melaksanakan jumpa pers. Saya akan mengundang gabungan wartawan Indonesia bersatu. Saya tidak pernah takut, karena saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh anak bangsa rakyat Indonesia. Perjuangan melawan nahi mungkar, memberanguskan semua kejahatan di bumi pertiwi Indonesia. Karena Presiden dan Menteri Purbaya sudah berkomitmen akan terus menjadi pelindung seluruh anak bangsa rakyat Indonesia dari kezoliman para pelaku dan oknum-oknum, mafia tanah mafia hukum yang bersarang di dalam PT Summarecon Tbk MCI KJA. Saya akan bongkar seterang-terangnya. Saya akan kupas tuntas di mana kepalsuan-kepalsuan yang dilakukan oleh PT Summarecon Tbk MCI KJA dan PT MBA. Sucipto Nagaria, istrinya, anaknya Sugianto Nagaria, Herman Nagaria, cucunya Randy, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Marina Budiman, Dewi Budiman, Evelyn dan semua antek-anteknya para pelaku dan oknum-oknum mafia tanah mafia hukum yang telah berkhianat kepada NKRI. PT Summarecon Tbk MCI KJA dan PT MBA adalah musuh negara dan wajib dimusnahkan. PT MBA sama dengan PT Summarecon, satu kesatuan sama-sama PT perusak kedaulatan NKRI, dan satu keluarga pemilik PT Summarecon dan PT MBA adalah pelaku kejahatan berat dan permainkan hukum di NKRI.
Dan di bulan suci Ramadan ini, sepatutnya Indonesia bersih dari PT Summarecon dan PT MBA, PT Pembuat Kemiskinan Rakyat Indonesia. Karena PT Summarecon sama dengan PT MBA, dan begitu sebaliknya, mereka sama saja, adalah satu kesatuan perusak kedaulatan NKRI. Ingat, Lebaran Idul Fitri tinggal menghitung hari. Apabila direksi-direksi masih memberikan kebohongan sejuta bahasa, jangan takut, karena Allah akan senantiasa beserta kita semua dan laknatullah yang akan turun kepada semua pendosanya. Musnahkan beranguskan PT Summarecon Tbk MCIKJA sama dengan menghapus air mata darah rakyat Indonesia yang selama puluhan tahun menjadi korbannya. Karena inilah harapan besar rakyat Indonesia yang sudah puluhan tahun menjerit meneteskan air mata darah, menderita tertindas hingga mempertaruhkan banyak nyawa rakyat yang melayang. Bila mana PT Summarecon Tbk MCIKJA masih mengabaikan dan tidak segera menyelesaikan dengan narasumber dan petani penggarap, maka kami akan transparan kepada publik di mana alamat email dan alamat PT atau perusahaan akan kami ekspos kepada rakyat agar mereka semua menggeruduk ke alamat PT tersebut karena semua bukti itu sudah ada di tangan narasumber pemilik tanah 70 hektar yaitu Sofyan Jim Memesah. Dan apabila masih ada marketing yang masih terus melakukan penjualan, maka untuk segera menonaktifkannya, saatnya segera laksanakan penyerahan diri kepada aparat terkait, karena ini untuk mencegah terjadi pergolakan di bumi pertiwi Indonesia tercinta. Karena sudah saatnya Indonesia harus bebas merdeka dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA. Indonesia harus merdeka dari tikus-tikus berdasi, para pecundang perongrong penindas dan pengkhianat perusak kedaulatan NKRI. Karena NKRI yang kuat adalah NKRI yang jauh dari paham komunisme global, yang justru akan dibangun oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Dengan menghancurkan komunisme global di Indonesia adalah berarti menghancurkan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Karena kita adalah manusia yang lahir di bumi NKRI, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, manusia yang beriman yang memiliki ketuhanan, yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan pondasi hidup sehari-hari. Kita adalah satu NKRI Merah Putih, warga Jawa Barat, warga Sunda penganut silsilah Siliwangi saling asah, asih dan asuh, persatuan anak bangsa rakyat Indonesia yang melambangkan kekuatan yang abadi berazaskan ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa raga untuk NKRI. Kita ini adalah anak bangsa, rakyat Indonesia, seluruh warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama, yang siap dan teguh menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia Merah Putih adalah Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi Sofyan Jim Memesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor, di nomor WA 0823 1580 0800. Atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI di nomor yang tertera di video ini atau bisa langsung ke nomor kontak Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 0811704227 dan WA nomor 0897502823. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Memesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.